Halo, selamat pagi, siang, ataupun malam bagi teman-teman sekalian, Pak Pujo atau Pak Heri yang sedang menyaksikan. Perkenalkan, kami dari kelompok satu ingin memaparkan salah satu isu lingkungan yang kami angkat, yaitu ancaman Jakarta tenggelam, yang berhubungan juga dengan salah satu modul dari perkuliahan terkait tanah, air, dan lahan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Natasha dan saya akan menjelaskan bagian awal dari pembahasan kami. Pertama-tama, kita akan melihat secara umum sebenarnya ancaman atau prediksi apa yang sedang kita bahas. Prediksi tenggelamnya kota Jakarta sendiri sebenarnya telah ada dari bertahun-tahun yang lalu. Jadi, tidak heran jika isu ini bukan lagi suatu isu asing bagi teman-teman sekalian. Faktanya, satu dekade lalu, Dewan Nasional Perubahan Iklim telah menyatakan prediksi bahwa pada tahun 2030, setengah bagian dari Jakarta akan telah tenggelam. Hal ini juga disebabkan oleh prediksi yang mereka punya bahwa ke depannya akan terjadi kenaikan air laut yang ekstrim akibat dari perubahan iklim. Namun seiring waktu, dari berbagai penelitian, sekarang telah menyimpulkan bahwa pada tahun 2050, fenomena ini akan mengalami puncaknya, yang ditandai dengan 95% daerah Jakarta Utara akan tenggelam. Selanjutnya, kita akan melihat secara lebih dalam sebenarnya kondisi apa yang Jakarta sedang alami sekarang. Jakarta sendiri telah dinobatkan sebagai the fastest sinking city in the world. Jadi, dari semua kota di dunia yang mengalami isu yang sama, Jakarta mengalami kasus yang paling parah. Hal ini juga disebabkan oleh salah satu faktor yang cukup penting. Jika sebelumnya telah disebutkan bahwa prediksi bahwa Jakarta akan tenggelam disebabkan oleh kenaikan air laut yang ekstrim akibat perubahan iklim, sekarang terdapat satu faktor yang berperan lebih signifikan, yaitu penurunan lahan, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah subsidence. Dari hasil penelitian yang dilakukan salah satu tim peneliti di Geodesi ITB, rata-rata penurunan tanah Jakarta adalah sebesar 1-5 cm per tahun dan dapat meningkat hingga 20-25 cm per tahun pada lokasi dan periode waktu tertentu. Jadi dari angka ini bisa dilihat bahwa penurunan tersebut merupakan penurunan yang cukup signifikan, sehingga tidak heran jika Jakarta dikategorikan sebagai salah satu kota dengan kasus yang paling ekstrim. Akibat dari penurunan lahan yang signifikan tersebut juga, sekarang 40% kota Jakarta telah berada di bawah ketinggian permukaan laut. Jadi, walaupun belum tenggelam atau telah dipenuhi oleh air, fakta bahwa 40% bagian dari kota Jakarta telah berada di bawah permukaan laut telah menjadi salah satu indikator penting yang menyatakan kondisi parah yang dialami Jakarta ke depannya. Selanjutnya, teman saya akan menjelaskan lebih dalam terkait faktor-faktor yang menyebabkan Jakarta dapat mengalami fenomena ini. Baik, perkenalkan, nama saya Aya Sofia, NIM 101200091. Di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor penyebab Jakarta tenggelam. Terdapat dua faktor utama yang mengantarkan Jakarta ke fenomena tenggelam ini, yaitu kenaikan air laut dan penurunan lahan. Kenaikan air laut mengakibatkan perubahan Kenaikan air laut ini disebabkan oleh adanya perubahan iklim yang terjadi, sehingga air laut semakin meningkat dan telah menyebabkan ancaman tenggelamnya berbagai pulau di dunia ini, bahkan pulau-pulau besar sekalipun. Lalu faktor yang kedua yaitu adanya penurunan lahan atau subsidence. Penurunan lahan atau subsidence ini merupakan suatu fenomena turunnya ketinggian tanah atau lahan akibat beberapa faktor, baik faktor eksternal maupun faktor internal atau faktor alamiah itu sendiri. Pada presentasi kali ini, kami akan fokus menjelaskan faktor-faktor penyebab penurunan lahan atau subsidence karena masalah ini berkaitan erat dengan inefisiensi dan ketidakberlanjutan pemanfaatan air dan lahan di Jakarta. Bahkan penurunan lahan atau subsidence ini membuat Jakarta dinobatkan sebagai the fastest sinking city in the world. Fenomena tersebut banyak juga terjadi di kota-kota besar, di mana kota tersebut berdiri di atas lapisan sedimen, seperti kota Semarang, kota Bangkok, kota Tokyo atau Jepang, bahkan Jakarta itu sendiri.
Dari studi penurunan tanah yang terus dilakukan selama ini, fenomena turunnya permukaan tanah ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti urbanisasi yang terus berlanjut di suatu daerah tertentu, pengambilan air tanah yang berlebihan melebihi kapasitasnya, natural subsidence seperti kompaksi batuan, dan aktivitas tektonik. Lalu ada juga pembebanan karena bangunan dan overpopulated, dan yang terakhir disebabkan oleh perubahan iklim. Nah, selanjutnya akan dijelaskan tentang penurunan lahan atau subsidence yang dipengaruhi oleh urbanisasi yang terus berlanjut dan pembebanan bangunan. Jakarta sebagai kota metropolitan dianggap sebagai kota yang kaya akan mata pencaharian, sehingga angka urbanisasi ke Jakarta semakin meningkat tiap tahunnya. Hal ini membuat overpopulated atau ledakan populasi penduduk, baik dari angka kelahiran yang terus bertambah maupun akibat urbanisasi berkelanjutan ini. Dengan ledakan penduduk, maka otomatis adanya peningkatan kapasitas bangunan sehingga menyebabkan semakin besar beban yang menekan tanah di bawahnya. Hal ini dikenal dengan istilah kompaksi, yaitu pemadatan tanah yang dilakukan dengan suatu energi mekanik sehingga tanah kian hari terus menurun, atau dikenal dengan nama settlement. Pengembangan daerah Jakarta ini menyebabkan semakin turunnya permukaan tanah dengan tingkat penurunan mencapai 12,3 cm per tahun. Sungguh angka yang luar biasa, bukan? Bahkan, faktanya saat ini 40% kota Jakarta berada di bawah permukaan laut. Urbanisasi yang terus berlanjut serta pembebanan bangunan ini juga mengakibatkan berkurangnya tutupan lahan hijau sehingga area penyerapan air juga ikut berkurang. Hal ini akan mengakibatkan potensi terjadinya banjir, bahkan bencana-bencana alam lainnya. Nama saya Josephine Nathania Willianto dengan NIM 101288 dan saya akan melanjutkan presentasi kelompok kami di bagian penurunan lahan. Jadi, penurunan lahan juga disebabkan oleh natural subsidence dan perubahan iklim. Contoh dari perubahan iklim adalah kenaikan air laut yang disebabkan oleh mencairnya gunung es di kutub, yang tentunya kita semua tahu disebabkan oleh global warming. Jadi, penurunan lahan juga disebabkan oleh global warming dan climate change. Ketinggian tanah juga dapat menurun akibat faktor alami atau disebut juga sebagai natural subsidence. Natural subsidence ini disebabkan oleh proses geologi atau aktivitas vulkanik dan tektonik, juga siklus geologi dan adanya rongga bawah tanah. Contoh-contoh dari natural subsidence adalah kawasan pesisir Pantura yang mengalami penurunan muka tanah paling tajam. Hal ini disebabkan oleh kondisi geologi kawasan pesisir yang tanahnya lembut secara alamiah, sehingga tanahnya terus turun. Kawasan pesisir yang sangat rentan terhadap tekanan lingkungan dari darat maupun lautan. Penurunan tanah ini hanya terjadi pada tanah yang mengandung batuan lempung dan batuan muda yang belum terpadatkan, karena tanah tersebut rentan mengalami kekosongan yang berujung pada penurunan ketinggian tanah. Lalu, penurunan lahan juga disebabkan oleh ekstraksi air tanah yang berlebihan. Contohnya adalah, penduduk banyak yang menggunakan air tanah hingga 270 meter kubik per tahun, padahal batas pengambilan aman dari ekstraksi tanah adalah 60 meter kubik per tahun. Ekstraksi tanah yang sangat besar ini dilakukan dengan menggunakan sumur bor dalam. Sumur tersebut menyebabkan penurunan elevasi air tanah atau disebut juga head akibat terjadinya konsolidasi lapisan tanah di atas akuifer. Ketika air diserap ke atas tanah, pori-pori tanah yang awalnya diisi air sekarang kosong dan menyebabkan perubahan tegangan di dalam tanah. Perubahan tegangan tersebut menyebabkan sedimen lain masuk ke dalam pori-pori tanah yang kosong, sehingga tanah di atas pori-pori tersebut akan menurun, karena sudah berpindah ke rongga-rongga tersebut. Pengelolaan ekstraksi air tanah yang buruk dan turunnya kapasitas imbuhan menyebabkan penurunan muka air tanah, atau disebut juga MAT. Penurunan MAT menyebabkan krisis air tanah, penurunan lahan, dan intrusi air laut. Perkenalkan, nama saya Juan Gabriel Novianto Wijaya dengan NIM 1012078 dan saya akan menjelaskan mengenai bagaimana solusi umum untuk dari
ancaman tenggelamnya Jakarta. Solusi yang pertama adalah membangun tanggul laut raksasa di pesisir Jakarta. Ini dinamakan Proyek Pengembangan Terpadu Pesisir Ibu Kota Negara atau PTPIN, atau dalam bahasa Inggris National Capital Integrated Coastal Development atau NCICD. Jadi fungsi dari tanggul laut raksasa ini adalah untuk menampung air yang masuk sehingga dapat mengurangi penurunan permukaan tanah. Yang kedua, pembangunan sistem polder. Jadi sistem ini memungkinkan air dipompa keluar kembali ke laut meskipun daerah pesisir sudah berada di bawah permukaan laut. Jadi fungsi sistem polder ini adalah mengurangi penurunan permukaan tanah akibat dari air laut yang masuk. Solusi yang ketiga adalah melakukan sistem monitoring land subsidence atau pemantauan penurunan permukaan tanah dan rangka pengambilan keputusan untuk strategi mitigasi dan pembangunan wilayah pesisir. Yang keempat adalah pelayanan air bersih dengan sistem perpipaan. Jadi sistem itu akan menurunkan konsumsi air bersih dengan sumber air tanah yang ditengarai sebagai penyebab penurunan permukaan tanah. Kemudian solusi yang kelima adalah melakukan pengendalian pemakaian air tanah dan pelaksanaan kolam resapan air tanah. Solusi yang keenam, program bersama pemerintah pusat untuk membuat waduk dan embung sebagai penampung air hujan di hulu sungai-sungai yang bermuara di pesisir Jakarta. Kemudian solusi yang terakhir adalah membangun sistem pengelolaan air limbah untuk mendukung pemanfaatan air secara berkala melalui sistem daur ulang. Perkenalkan, nama saya Levana, akan melanjutkan presentasi. Nah, terkait solusi yang diterapkan negara lain, yang pertama ada negara Jepang. Pada tahun 1968, kota Tokyo mengalami penurunan tanah sebesar 24 cm per tahun. Lalu tindakan yang diambil adalah membuat aturan yang mengurangi ekstraksi air tanah. Hasilnya terjadi penurunan terhadap kecepatan penurunan tanah sebesar 1 cm per tahun. Lalu yang kedua, Amerika Serikat. Chesapeake Bay yang berlokasi di kota Virginia melakukan restorasi ekosistem air bawah tanah dengan metode pengisian ulang buatan dengan cara menginjeksi air limbah yang telah dibersihkan ke dalam tanah. Amerika Serikat menargetkan 120 juta galon air limbah yang telah dibersihkan dapat diinjeksi ke dalam tanah pada tahun 2030. Dan hal ini membuat Chesapeake Bay sebagai daerah pengisian air bawah tanah terbesar di Amerika Serikat. Yang ketiga, Thailand. Centennial Park yang berlokasi di kota Bangkok dijadikan sebagai tempat perlindungan saat adanya banjir besar. Tempat ini mampu menahan air sebesar 4.564 meter kubik sehingga dapat menahan air yang masuk dan mencegah penurunan permukaan tanah. Perkenalkan, saya Fauzi Al-Muzaki, NIM 101200086. Selanjutnya, apa saja tindakan yang sebaiknya pemerintah dan masyarakat lakukan sekarang? Yang pertama adalah dengan melakukan penghentian terhadap eksploitasi air bawah tanah. Pengambilan air bawah tanah secara masif atau berlebihan dapat menyebabkan intrusi air laut dan amblesnya tanah. Hal itu menyebabkan terjadinya penurunan permukaan tanah. Oleh karena itu, eksplorasi air bawah tanah harus dihentikan. Yang kedua adalah dengan melakukan penerapan konsep kota laut atau Sea Cities. Konsep kota laut adalah melakukan perubahan infrastruktur yang awalnya berada di daratan, kemudian mengubahnya sehingga berada di atas laut. Selain sebagai solusi untuk mengurangi laju penurunan tanah, konsep kota laut dapat dijadikan sebagai alternatif pemerintah untuk menyelesaikan masalah sistem pemberdayaan lahan. Yang ketiga adalah memperhatikan bahan bangunan serta aspek geoteknik. Pembangunan dapat dilakukan menggunakan bahan yang tidak sensitif terhadap penurunan tanah, seperti kayu, dengan konstruksi rumah panggung agar dapat menyesuaikan dengan kondisi kenaikan muka air laut. Lalu diperlukan juga integrasi aspek geoteknik dalam perencanaan dan desain bangunan dan infrastruktur. Selanjutnya, yang keempat adalah dengan mengurangi emisi karbon yang berperan dalam perubahan iklim. Peningkatan suhu berdampak pada mencarinya es di kutub dan pegunungan. Hal ini meningkatkan ketinggian permukaan laut yang ikut menyebabkan Jakarta tenggelam. Seperti yang kita tahu, kota-kota yang berada di dekat pantai sangat rentan terhadap naiknya permukaan laut, termasuk Jakarta. Yang kelima adalah pembangunan ruang terbuka hijau atau RTH. Pemprov DKI harus mempercepat pembangunan ruang terbuka hijau untuk mengisi ulang air tanah di Jakarta.
Saat ini luas RTH baru 9,98% dengan target 30% di tahun 2030. Termasuk di dalamnya adalah menciptakan daerah resapan air hujan. Selain itu, membangun kembali area penghijauan dan hutan mangrove juga dapat meminimalisasi terjadinya banjir. Selanjutnya ada referensi. Berikut adalah referensi yang kami gunakan dalam pembelajaran isu kali ini. Demikian pemaparan dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.